Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susi Susanti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains, Prodi Bisnis Digital. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Sengaja saya print langsung supaya ngerti, karena kalau di HP itu uh, susah ya, kadang sinyalnya lelet, kadang nge-lag. Jadi kita langsung print aja, kita sama-sama belajar, semoga yang mendengar paham dan saya juga lebih paham lagi. Kita di sini sama-sama belajar. uh, kita akan membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi di sini awal pendahuluannya itu pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia adalah kunci dalam mencapai tujuan organisasi. SDM atau sumber daya manusia yang kompeten meningkatkan produktivitas, efisiensi, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Jadi di bab kali ini kita akan membahas konsep dasar, strategi, dan tantangan dalam pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia fokus pada peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan. Jadi pelatihan dan pendidikan itu penting banget nih untuk sumber daya manusia ke depannya. Yang paling penting itu adalah pelatihan dan pendidikan. Emang pendidikan itu penting bagi kita semua, terutama anak-anak muda. Kita harus memiliki pendidikan supaya kita bisa melanjutkan hidup ini ke depannya. Karena tanpa pendidikan, ibaratnya kita hidup di dunia ini tapi kita buta. Ya, kita. Terus pemberdayaan sumber daya manusia melibatkan pemberian wewenang, tanggung jawab lebih kepada karyawan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu dan tim, serta memastikan kontribusi maksimal terhadap visi dan misi organisasi. Jadi ini tuh baru bagian pendahuluannya, kita bahas pentingnya pelatihan dan pendidikan, yaitu melibatkan wewenang dan tanggung jawab lebih kepada karyawan. Jadi kita tuh memberikan tanggung jawab lebih kepada karyawan itu supaya mereka terlatih dan bertanggung jawab. Terus ada pengantar umum pengembangan sumber daya manusia. Bagian B, pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah proses meningkatkan kompetensi individu dalam organisasi melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Yang kita bahas di pertama tadi, ya bagian pendahuluan, paling penting itu adalah pelatihan, pendidikan, dan karir. Karir itu juga bagian paling penting ya kalau misalnya kita mencari kerja. Terus ada yang namanya kita lanjut yang tadi. Kegiatan ini mencakup orientasi karyawan baru, pelatihan teknis, dan program pengembangan kepemimpinan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Oke. Dalam era globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, pengembangan sumber daya manusia menjadi semakin penting. Investasi dalam mengembangkan karyawan membantu organisasi menghadapi persaingan inovasi dan perubahan pasar, serta meningkatkan motivasi dan rutinitas karyawan. Pendekatan yang terencana dan berkelanjutan dalam mengembangkan sumber daya manusia menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terus ada bagian C, yaitu kompetensi praktisi pengembangan sumber daya manusia. Kompetisi praktisi pengembangan sumber daya manusia atau SDM sangat penting dalam memastikan efektivitas program pengembangan karyawan. Praktisi sumber daya manusia harus memiliki berbagai keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan ini sangat penting dalam sumber daya manusia untuk
melihat keterampilan kita dalam sebuah organisasi. Terus ada praktisi sumber daya manusia harus memiliki berbagai keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk mendukung kebutuhan organisasi. Jadi yang pertama itu ada pengetahuan mendalam tentang sumber daya manusia. Terus ada keterampilan komunikasi, analisis data dan evaluasi, kepemimpinan dan manajemen proyek, terus ada adaptasi dan inovasi. Kita bahas satu-satu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan dalam mendalam tentang sumber daya manusia? Praktisi harus memahami teori dan praktisi sumber daya manusia termasuk manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Terus ada yang kedua tadi ada keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan karyawan dan manajemen adalah kunci untuk mencapai tujuan dan manfaat program pengembangan. Jadi itu kalau dosen saya bilang ngomong itu atau berbicara itu adalah uang. Jadi berbicara itu sangat penting dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena kalau kita nggak bisa berbicara, orang susah untuk memahami kita. Tapi kalau kita pandai berbicara, kita mudah untuk dipahami orang dan mudah untuk dikenali. Menurut pemahaman saya sih begitu ya. Terus ada juga yang bagian D, kita akan masuk ke pengembangan dan talenta. Pengembangan dan talenta adalah proses identifikasi, pengembangan dan memelihara individu dengan potensi luar biasa dalam organisasi dan melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi talenta, terus ada pengembangan karir, terus ada pengelolaan kinerja, terus ada penghargaan dan pengakuan. Pengembangan talenta penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pemimpin dan penggerak masa depan yang berkualitas. Jadi itu penting banget talenta atau kemampuan kita itu untuk membangun organisasi yang baik dan memiliki, kalau misalnya kita sebagai bawahan, kita harus memiliki pemimpin yang bertalenta dan yang berkualitas supaya perusahaan kita itu berkembang. Terus kita masuk ke bagian E, budaya dan organisasi. Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai norma dan perilaku yang dianut oleh anggota organisasi. Faktor-faktor utama yang membentuk budaya organisasi meliputi yang pertama itu nilai bersama, terus nilai norma-norma, terus karakteristik pemimpin, dan ada komunikasi, terus ada ritual dan tradisi. Kita bahas satu-satu. Nilai bersama, maksudnya tuh nilai-nilai yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Norma-norma yang mengatur perilaku di tempat kerja. Jadi di tempat kerja itu kita nggak boleh sembarangan, kayak datang, kalau kata orang itu datang telat, pulang cepat, nggak gitu. Tapi kita datangnya ada jam, misalnya jam 8 pagi datang, standby kerja, terus nanti pulangnya jam 5 sore tuh. Jadi ada aturannya tersendiri. Pakaian juga biasanya kalau kerja itu ada aturan. Terus karakteristik kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang mempengaruhi budaya organisasi. Gaya kepemimpinan ini maksudnya tuh kalau pemimpin karakteristik tuh yang baik, terus pakaian yang rapi, dan ya rapi lah sebagai pemimpin. Dan kita juga karyawan juga harus rapi. Namanya juga kita bekerja di sebuah perusahaan, itu memiliki, kita bukan di pasar ya, bukan kayak yang di pasar gitu kan, terserah mau baju apa aja kita terserah, mau pakai baju tidur atau pakai baju apa kita terserah. Tapi kalau untuk kerja kita punya aturannya tersendiri, pakai baju yang rapi, terus pakai pakaian yang rapi lah pokoknya gitu kan. Terus komunikasi, nah dibahas lagi komunikasi, cara komunikasi di antar anggota organisasi. Kalau di sini tuh organisasi
Berarti kita kayak eh, dalam dalam sebuah organisasi kita harus memiliki komunikasi, itu maksudnya kayak berdiskusi. Ada masalah ini kita diskusikan, ada ini kita diskusikan gitu kan. Jadi tidak ngerasa sendiri gitu. Ibaratnya gitu. Sama dengan kalau di sebuah perusahaan kantor-kantor gitu kan kayak ada rapat, ada em, bawahan melapor ke atasan gitu kan kalau ada masalah-masalah gitu. Terus ritual dan tradisi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di organisasi. Nah, eh, maksudnya tuh kayak ya pakaian kita tadi, cara kita berbicara, terus yang sopan dan terbuka. Terus dari sekian banyak materi kita tadi, semoga ada yang bisa kita pahami ya. Penutupnya, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM memiliki peran penting dalam kesuksesan sebuah organisasi dan melibatkan yang pertama pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya manusia, kompetensi praktisi, terus pengembangan talenta, budaya organisasi. Jadi itu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pendidikan, terus memberikan tanggung jawab lebih kepada karyawan untuk mengambil inisiatif, memiliki pengetahuan, keterampilan dan adaptabilitas yang diperlukan. Terus ada identitas, pengembangan dan pemeliharaan individu dengan potensi luar biasa. Terus ada nilai, norma dan perilaku yang membentuk lingkungan kerja. Jadi dari materi kita A sampai E itu saling berhubungan dan saling berhubungan dan saling terkait. Sekian dari materi saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu karena kita masih sama-sama belajar. Saya juga baru belajar, saya juga masih mahasiswa baru, dan menurut saya belum memiliki terlalu banyak kata-katanya, mungkin masih ada yang salah atau kurang dipahami, tolong dimaklumi. Kita sama-sama belajar dan semoga mengerti. Dan semoga kalian mengerti dan saya juga lebih paham lagi. Sekian dari video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.